sebuah kasus penghilangan nyawa di Korea Selatan yang dianggap sebagai kasus kejahatan yang serius. Namun di balik kasus ini tersimpan kisah yang menyedihkan yang terjadi selama bertahun-tahun, dan sejumlah detail dalam kasus itu masih jadi perdebatan hingga hari ini. Pertanyaannya, apakah ini tentang pelanggaran hukum atau ini tentang sistem yang terlambat melindungi korbannya? Di tanggal 17 Januari 1992, sebuah kantor polisi di kota Chungju, distrik Chongcheong, menerima panggilan darurat dari seorang wanita bahwa telah terjadi sebuah perampokan di dalam rumahnya. Setelah menerima laporan tersebut, polisi langsung mendatangi lokasi. Namun setelah polisi sampai, polisi tidak menemukan pencuri tersebut. Di dalam rumah tersebut, polisi langsung melakukan penyelidikan. Polisi langsung memeriksa setiap sudut ruangan di dalam rumah. Di dalam rumah tersebut, polisi menemukan sebuah ruangan yang berantakan dan menemukan seorang pria yang tergeletak di atas tempat tidurnya. Pria tersebut hanya menggunakan pakaian dalam dan terdapat beberapa luka tusukan di seluruh tubuhnya. Dengan kondisi tersebut, polisi menyimpulkan bahwa korban telah ditusuk berulang kali hingga korban meregangkan nyawanya. Diketahui wanita yang menelpon polisi tadi adalah putri si korban bernama Kim Bo-eun. Anak si korban atau Kim Bo-eun ini terlihat gugup dan ketakutan, namun dia tampak tidak terlalu terkejut dengan kematian ayahnya, dan dia menjelaskan semua situasinya dengan relatif tenang. Selama beberapa waktu, detektif dan petugas medis pun hadir untuk memastikan kondisi dan jenazah si korban. Di lokasi tersebut, detektif mulai menyelidiki kondisi di tempat kejadian perkara untuk mengumpulkan bukti. Saat detektif melakukan penyelidikan, dia dibuat bingung karena petunjuk menunjukkan ini bukan hanya kasus perampokan biasa. Yang pertama, pencuri memang mengambil beberapa uang korban dan barang berharga di dalam rumah tersebut. Tapi di alasan pertama ini, si pencuri meninggalkan putri si korban dengan tidak meninggalkan luka sedikit pun. Yang kedua, si pencuri memang masuk pada malam hari, tapi tidak ada tanda-tanda orang asing masuk ke dalam rumah tersebut secara paksa. Yang ketiga, si korban terbaring di atas tempat tidurnya. Meskipun terdapat banyak luka di atas tubuhnya, tidak ada tanda-tanda bahwa korban melakukan perlawanan saat kejadian tersebut berlangsung. Kesimpulan penyelidikan ini, perampok memang mengambil sejumlah uang dan barang berharga di rumah ini, tapi dalam kasus ini tampaknya si ayah atau si korban menjadi target pembunuhan karena bukti luka tusukan yang terjadi. Sepertinya memang si ayah ini sudah ditargetkan untuk dibunuh. Karena luka tusukan di tubuh korban memastikan untuk si korban benar-benar mati. Saat penyelidikan, polisi menemukan sidik jari di TKP. Diduga bahwa sidik jari tersebut adalah sidik jari si pelaku. Setelah diperiksa, sidik jari tersebut dikonfirmasi milik seorang pria berusia 21 tahun bernama Kim Jin-guan. Yang menarik di sini, Jin-guan merupakan mahasiswa yang sama di universitas putri si korban. 2 hari kemudian, polisi menangkap dan memeriksa Jin-guan. Dalam pemeriksaan, polisi memanggil Bo-eun untuk menanyakan apakah Bo-eun mengenal Jin-guan. Ada yang menyangka saat Bo-eun melihat Jin-guan. Sebelum ditanya, Bo-eun langsung terjatuh dan menangis. Dalam tangisnya, Bo-eun mengaku bahwa ialah pelaku yang menghabisi nyawa ayahnya. Atas pengakuannya tersebut, Bo-eun langsung ditangkap. Apa yang terjadi? Kita flashback dulu ke belakang. Kim Bo-eun, ia menghabiskan sebagian waktunya di dalam rumah dan jarang pergi keluar saat ia masih muda. Kan tetapi
Saat Boun masuk perkuliahan, hidupnya menjadi lebih menarik karena ia mulai menyukai kehidupan di kampus. Ia mulai membuka diri, mengenal banyak orang, dan salah satunya adalah Kim Jin Guan, yang dimana Kim Jin Guan ini adalah pria yang mudah bersosial, ramah, dan hangat. Seiring berjalannya waktu, Boun pun mulai jatuh hati kepada Jin Guan karena perhatian dan rasa nyaman yang diberikan oleh Jin Guan. Namun, Boun merasa kegelapan dalam dirinya semakin gelap ketika hubungan mereka semakin dalam. Suatu hari, Boun pun memberanikan diri untuk terbuka dan menceritakan sebuah rahasia yang Boun tutupi dan pendam selama ini. Sambil menangis, Boun mengatakan bahwa dirinya merasa tidak pantas bersama orang sebaik Jin Guan. Semua yang diceritakan Boun ini sangat mengejutkan Jin Guan. Menurut pengakuannya, saat dia berusia 7 tahun, ibunya menikah lagi dengan seorang pria yang bernama Kim Yong Oh. Di 2 tahun pertama pernikahan, semuanya baik-baik saja. Sampai ketika Boun berusia 9 tahun, Yong Oh mulai berani menyentuh dan melecehkan Boun saat ibunya tidak ada di dalam rumah. Tidak hanya itu, kejadian pun terus berlangsung setiap kali Yong Oh mempunyai kesempatan. Sampai suatu hari, ibu Kim Boun melihat dan memergoki apa yang dilakukan suaminya Yong Oh kepada Boun. Namun alih-alih membela Boun atau memarahi Yong Oh, ibunya lebih memilih diam. Mungkin dari kalian pun ikut kesal. Kenapa sih ibunya Boun malah milih diam? Diketahui Yong Oh sebagai ayah tiri Boun, ia memiliki sifat yang temperamental. Emosinya mudah meledak, bahkan tidak segan untuk melakukan kekerasan kepada dirinya maupun putrinya. Setelah kejadian tersebut, Yong Oh merasa dirinya lebih leluasa untuk melakukan semua hal bejat di dalam rumah tersebut, bahkan dengan terang-terangan di depan istrinya. Ada saat-saat Yong Oh memaksa istrinya dan juga putrinya Boun untuk melakukan hubungan intim bersama. Dalam kesaksiannya, Boun mengatakan setelah ia berusia 12 tahun, Yong Oh melakukan hal tersebut hampir setiap hari, bahkan saat Boun sedang menstruasi. Pada ketika Boun sedang mandi pun, pintu kamar mandinya sering dibuka paksa oleh Yong Oh dan memaksa Boun untuk menonton video cabul dan menyuruh Boun untuk mengikuti semua hal yang ada di dalam video cabul tersebut. Mungkin dari kita bertanya, kenapa Boun nggak melapor polisi aja? Suatu hari Boun pernah melakukannya. Boun pernah melapor polisi. Tapi saat melapor tersebut, Boun kepergok oleh ayahnya. Yong Oh tidak segan mengancam Boun dengan pisau atau racun tikus. Yong Oh juga bilang, kalau sampai Boun mengatakan atau sampai Boun berani mengatakan hal ini kepada orang lain, Yong Oh mengancam akan menghabisi dirinya dan ibunya. Jadi selama 12 tahun, Boun harus menderita dan merahasiakan semuanya kepada siapapun. Sekedar informasi, Kim Yong Oh adalah seorang pejabat tinggi di kantor jaksa atau perlindungan hukum dengan kekuatan dan pengaruh besar saat itu. Di sini bisa kita anggap kenapa Boun dan ibunya tidak berani melaporkan tindakan Yong Oh kepada pihak berwajib. Ketika Boun sambil menangis, ia menceritakan semua ceritanya kepada Jin Guan. Jin Guan pun langsung memeluk Boun dan mengatakan bahwa Jin Guan bertekad akan menolong Boun dan menjauhkan dirinya dari ayah tirinya. Singkat cerita, Jin Guan datang ke rumah dan bertujuan untuk bertemu ayah tirinya Boun. Jin Guan pun lalu mengutarakan niat baiknya kepada ayah tirinya Boun.
Jin Guan ingin menjalin hubungan yang lebih serius dengan Bo Un. Namun, alih-alih mendapatkan restu dan persetujuan dari Yong Oh, Jin Guan juga mendapatkan ancaman dari Yong Oh. Yong Oh mengatakan ia tidak segan untuk menghabisi keduanya jika mereka tidak memutuskan hubungan tersebut dan memaksa mereka untuk berhenti bertemu. Selang beberapa hari kemudian, Jin Guan pun menemui Bo Un dan meyakinkan Bo Un untuk melaporkan tindakan kekerasan ayahnya kepada polisi. Bo Un pun menjawab, ia pernah melakukannya, bukan hanya sekali, dan setiap ia melakukannya, polisi pun datang. Tapi saat polisi datang, saat bertemu dengan Yong Oh, polisi langsung memberi hormat dan pulang. Di awal tahun 1990, tidak jarang orang-orang yang memiliki jabatan seperti Yong Oh memang disegani karena jabatannya dan kekuasaannya. Saat Bo Un selesai menceritakannya, Jin Guan dan Bo Un pun sama-sama terdiam. Mereka merasa tidak ada yang dapat menolong. Kemudian, Bo Un dan kekasihnya merencanakan pembunuhan tersebut dengan skenario seakan-akan terjadi perampokan. Akhirnya semuanya terungkap saat pasangan tersebut tertangkap. Setelah menemukan kebenaran di balik kasus ini menarik perhatian seluruh warga di Korea Selatan saat itu, bahkan sampai mancanegara. Akhirnya, sukarelawan mahasiswa dan warga membentuk komite khusus dan mengumpulkan 22 pengacara profesional untuk mengawal kasus dan mewakili pasangan tersebut dan sekaligus menuntut hukuman pelaku kekerasan seksual. Mereka mendesak pemerintah segera menerbitkan undang-undang khusus untuk melindungi korban kasus kekerasan seksual. Tiba saat persidangan dimulai, pihak pengacara pasangan tersebut berargumen bahwa Kim Bo Un tidak dapat melakukan protes atau perlawanan terhadap tindakan yang dilakukan ayah tirinya karena ia di bawah ancaman ayah tirinya, yang membuat Kim Bo Un merasa tidak ada yang dapat membantu dirinya dalam kondisi tersebut. Tim pengacara pun berpendapat Kim Jin Guan tidak bersalah atas pembunuhan tersebut karena ia bertindak untuk melindungi dirinya dan juga kekasihnya. Namun pengadilan tidak dapat menerima argumen pembelaan dalam kasus pembelaan diri mereka. Meskipun begitu, tim hukuman pasangan tersebut mengklaim bahwa Kim Bo Un dalam keadaan mental yang lemah, PTSD. Namun, klaim ini pun ditolak. Di tanggal 4 April 1992, putusan pengadilan pertama menyatakan bahwa pasangan tersebut bersalah atas pembunuhan. Kim Jin Guan dijatuhi hukuman selama 7 tahun penjara dan Kim Bo Un dijatuhi hukuman selama 5 tahun penjara. Tim hukum pasangan tersebut pun langsung mengajukan banding dan banding pun diterima. Kim Jin Guan menerima pengurangan masa hukuman menjadi 5 tahun penjara dan Kim Bo Un menerima hukuman percobaan selama 5 tahun. Pada tahun 1993, di bawah pemerintahan Kim Yong Sang memberikan pengampunan hukuman terhadap pasangan tersebut, memberikan pengampunan khusus kepada Kim Bo Un, dan hukuman untuk Kim Jin Guan dikurangi setengahnya. Akhirnya, Kim Jin Guan dibebaskan pada tanggal 17 Februari 1995. Kasus ini memicu kembali wacana untuk undang-undang khusus yang melindungi korban kekerasan seksual. Sebagai hasilnya, pemerintah menerapkan undang-undang khusus untuk hukuman kejahatan dan perlindungan korban kekerasan seksual.
untuk memperkuat hukuman pada kekerasan seksual. Undang-undang mencakup arsip tentang hukuman dan penyelidikan kejahatan serta arsip perlindungan korban. Ini termasuk pendidikan, pencegahan dan pembentukan, serta operasional pusat konseling. Dan masyarakat Korea mengalami kemajuan hukuman yang lebih keras terhadap pelecehan maupun kekerasan seksual.